Hari ini di dunia ini dengan begitu banyak masalah yang ada di dalamnya, begitu banyak hal-hal yang memusingkan, banyak hal yang memalukan. Sering sekali di balik kejahatan yang ada di dunia ini, ada karya setan dan iblis-iblis yang jatuh ini. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Petualangan kita kali ini adalah menjelajahi pada pasal yang ke-12 Kitab Wahyu, di mana guru kita yaitu Pak Yohanes akan memberikan komentarnya mengenai kengerian yang terjadi dengan sebuah tema Beauty and Peace. Drama apakah yang sebenarnya terjadi dan yang dinyatakan di sini? Apakah ini merupakan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau? Atau apakah ini masih akan mengejutkan dunia kita? Apakah bencana akan datang dan menghancurkan semua potensi manusia? Mari kita memperhatikan dengan seksama dan mempelajari fenomena ini sebelum semuanya terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke Wahyu pasal 12. Pasal 12 dari kitab Wahyu ini penuh dengan simbol-simbol yang berbicara mengenai masa sulit dalam sejarah umat Allah yang akan menderita sebuah penderitaan yang teramat berat. Dari ayatnya yang pertama dikatakan di sana, saudara, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudaraku, mari kita memperhatikan bagian awal dari penglihatan Yohanes ini. Anda semua pasti tahu dengan benar bahwa tema kita adalah Beauty and the Beast. Benar sekali ya. Kita melihat di sini ada seorang wanita dan seekor naga. Mungkin Anda telah mendengar hal ini sebelumnya dan mulai berpikir, wah, apa yang terjadi dengan cerita yang ada di Alkitab? Ada wanita dan naga? Apakah ini seperti di film Hollywood? Atau apa ini yang sedang kita baca? Ya, jelas sekali bahwa simbol-simbol ini menarik perhatian kita. Wanita yang berpakaian matahari dan bulan, dan di bawah kakinya terdapat mahkota dan 12 bintang, yang merupakan referensi dari Israel, dari umat Allah dalam perjanjian lama. Nah, sebenarnya gagasan mengenai matahari, bulan, dan 12 bintang ini mengingatkan kita kepada keluarga Yakub yang ada di Mesir, karena seringkali kejadian merupakan referensi di balik simbol-simbol yang dipakai dalam kitab Wahyu ini. Jadi perempuan ini mepresentasikan umat Allah, dan dalam hal ini Israel lebih tepatnya ya, ia sedang mengandung dan akan melahirkan. Dan pada saat ini kita akan melihat ada seekor naga merah. Naga dikaitkan dengan legenda dan makhluk kuno dan monster yang tinggal di bumi dan di laut. Dan ini juga sering sekali diasosiasikan dengan ular. Kata ini dalam bahasa Ibrani misalnya sangat dekat dengan kata naga atau ular yang hidup di bawah air yang dalam. Jadi naga merah ini memiliki 7 kepala, 10 tanduk, dan 7 mahkota.
Ini kemungkinan besar merupakan referensi dari tempat dan kerajaan yang direpresentasikan oleh naga, yaitu setan, iblis, musuh Allah, dan musuh dari pekerjaannya. Apa yang terjadi? Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Ada yang berpikir bahwa ini merupakan sebuah referensi para malaikat yang mengikuti setan. Ya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, nggak diragukan lagi. Khususnya karena kita akan mengamati bahwa anak yang dilahirkan itu akan memerintah bangsa-bangsa dengan gada besi. Gagasan dari hal ini ada dalam kitab Mazmur pasal 2 yang memberikan referensi mesianis kepada Yesus Kristus itu sendiri. Naga tersebut ingin menghancurkan Kristus. Dan inilah mengapa kita membaca dalam kitab Injil mengenai cerita terkenal ketika Yesus digodai di padang gurun. Namun demikian, naga ini tidak sukses dalam menghancurkan sang anak Allah yang lahir di sini. Anak ini dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan tahtanya, yang mungkin ini merupakan referensi akan kenaikan Kristus itu sendiri. Jadi perempuan ini lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudaraku, cerita mengenai perempuan di padang gurun adalah sebuah cerita, sebuah tema yang kita bisa lihat dalam beberapa bagian dalam perjanjian lama. Namun demikian, apakah arti sebenarnya dari bagian ini, saudara? Ada beberapa orang yang berpikir bahwa gagasan mengenai perempuan ini merupakan referensi spesifik terkait dengan Israel. Bahwa ini adalah referensi akan apa yang terjadi dalam masa kesukaran hebat yang akan melanda Israel di masa yang akan datang. Jadi kita bisa katakan bahwa pada masa ini mereka akan dibawa perlindungan Allah pada masa 1260 hari, yang adalah 3,5 tahun. Orang-orang yang mempelajari bagian ini, yang menggunakan pendekatan simbolis, percaya bahwa ini hanya simbol penganiayaan. Sementara yang lain memahami ini sebagai sesuatu yang literal, yang akan terjadi. Nah, kaum premilenialis yang literal percaya bahwa ini merupakan sebuah referensi akan apa yang terjadi dalam masa kesusahan besar yang akan terjadi dengan bangsa Israel di masa depan. Ada yang lain yang memahami bahwa Israel adalah referensi dari kumpulan orang percaya kepada Allah secara umum dan bukan hanya bangsa Israel saja. Perhatikan ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, hal pertama yang akan muncul dalam pikiran kita adalah kaitan dengan kejatuhan setan dan malaikatnya. Betul ya? Ini mereka memilih untuk tidak taat kepada Allah. Jadi segala bentuk penulisan hal ini mengingatkan kita akan masa ini ya. Namun demikian berdasarkan konteks ini, sepertinya ini merupakan referensi perang yang terjadi pada masa penganiayaan gereja. Sepertinya ini merupakan sebuah referensi masa depan. Dan bahkan sepertinya ini juga merupakan cara untuk memahami bagian ini. Ya, selanjutnya dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan kita dan kekuasaan Dia yang diurapi, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang ada di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dan geramnya yang dahsyat
karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, sebagaimana yang kita perhatikan di sini, ada semacam perayaan ketika setan dikalahkan, ketika ia mencoba untuk melawan umat Allah, dan umat tersebut berkemenangan. Konteks yang ada di sini memberikan sebuah pendapat tentang waktu penderitaan dan kesukaran yang besar. Karena dikatakan di sana bahwa mereka menang atas yang mendakwa mereka. Mereka menang oleh darah anak domba dan menghadapi kematian karena firman Tuhan berkata bahwa mereka tidak mengasihi hidup mereka lagi. Oleh sebab itu, mari kita merayakan kemenangan kuasa Kristus Yesus dengan penanaman kerajaannya. Berkemenangan atas serangan si jahat yang berkaitan dengan setan dan naga sebagaimana yang disebutkan di sini. Namun firman Tuhan juga akan memberikan kepada kita beberapa detail. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Mari kita perhatikan bagaimana naga dan ular tersebut mereferensikan sama dengan si jahat. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lainnya, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang mencoba untuk memahami pasal ini. Dan sebagaimana yang kita bisa lihat, perempuan ini pada mulanya menjadi referensi Israel, masalah besar yang ditekankan oleh kelompok pre-milenialis yang memiliki pandangan literal, yang memahami bahwa ini adalah referensi terkait dengan Israel dalam masa kesukaran yang besar. Oleh sebab itu ketika sang naga mengejar perempuan itu, ini memiliki arti penganiayaan terhadap Israel dalam masa penganiayaan. Namun Allah memberikan perlindungan spesial dan naga itu tidak akan menang. Di sisi lain saudara, karena Israel adalah bangsa pilihan Allah dalam perjanjian lama, kumpulan orang beriman yang dilahirkan oleh Yesus, orang-orang yang berpikir sedikit berbeda ini beberapa kelompok amilenialis dan sebagian kecil premilenialis yang terkadang kita kenal dengan premilenialis historis. Mereka akan berkata bahwa ini adalah referensi dari umat Allah secara umum dan bukan hanya Israel saja. Karena kita ada dalam sebuah perjanjian yang baru, dalam perjanjian baru. Oleh sebab itu, penganiayaan di sini melibatkan seluruh komunitas mesianis yang akan dianiaya oleh sang naga dan yang akan dilindungi dan dibebaskan Allah pada masa sulit dan penderitaan. Jelas sekali di sini bahwa perlawanan terhadap Allah dan karyanya terhadap perbuatannya dilakukan oleh setan dan akan terjadi sebuah konflik hebat antara setan dan setiap orang yang taat kepada Allah di masa yang akan datang. Lebih khususnya pada masa pencobaan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Wahyu pasal yang ke-12 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Beauty and Peace. Baiklah, kita akan beranjak kepada bagian yang berikutnya dan sekarang waktunya kita masuk dalam bagian tanya jawab. Pak Yohanes, setelah kita melihat dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini, ada beberapa hal yang membuat saya begitu ragu di sini. Pasal ini berbicara mengenai naga. Bukankah ini merupakan hewan yang ada dalam legenda? Apa yang ia lakukan di sini? Dan siapakah setan yang ditakuti dalam bagian ini? Bukankah Allah menciptakannya? Iya Pak Oti, tentu naga adalah sebuah hewan yang menawan ya. Nggak diragukan lagi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat naga dalam sejarah umat manusia. Ada orang-orang yang pernah menemukan hewan semacam naga,
hewan lain yang aneh, namun naga sendiri seperti yang kita ketahui belum ada seorang pun yang bisa membuktikan keberadaan dari binatang ini. Dan mengejutkan sekali karena hal ini menarik perhatian kita. Dan jika kita berhenti sejenak dan berpikir mengenai hal ini, kita akan melihat ada beberapa orang di dunia ini yang memiliki legenda berkaitan dengan naga, dan kita nggak tahu sampai pada detik manakah hal ini telah memberikan inspirasi, apakah berdasarkan realita atau hanya berdasarkan imajinasi yang mirip yang dimiliki oleh banyak orang. Nah, sekarang firman Tuhan yang ada di sini jelas sekali memberikan sebuah simbol ketika berbicara mengenai naga. Dalam Ibrani kuno, dan di sini kita akan melihat kata bahasanya Yunani itu drakon. Namun dalam Perjanjian Lama kita akan melihat kata nahas dan tanin yang merupakan referensi dari ular, hewan besar seperti monster, dan kita juga akan membahas di sini dalam program 66 ya. Jadi simbol yang digunakan di sini merupakan simbol setan. Siapakah setan itu? Setan adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang sangat kuat dan diciptakan sebagai suatu pribadi. Ia bisa membuat keputusan dalam dirinya sendiri untuk menentang Allah. Setan bukanlah ilah kejahatan, sebagaimana yang sering dipikirkan oleh beberapa orang. Ia adalah makhluk malaikat yang berpikir bahwa ia bisa serupa seperti Allah, berpikir bisa memiliki hal-hal yang hanya dimiliki oleh Allah, yaitu kemuliaan dan hormat, dan ia memutuskan untuk memberontak melawan Allah, menjadi musuh dari rencana Allah. Setan tidak memiliki kesempatan untuk penebusan, keselamatan, dan direferensikan dengan beberapa nama berbeda dalam Alkitab, dan kita perlu menggarisbawahi setan, iblis, dan Belzebul. Dan kita juga bahkan bisa berpikir, tunggu dulu, apakah Allah yang menciptakan makhluk mengerikan seperti ini? Tentu tidak ya. Allah menciptakan malaikat, dan banyak yang menyebutnya sebagai malaikat terang. Dan malaikat yang tidak taat kepada Allah ini kemudian menjadi setan, yaitu makhluk yang jahat. Allah menciptakannya tanpa dosa, namun dengan kebebasan untuk memilih sebagaimana yang ia mau. Ketika ia membuat pilihannya, ia kemudian menjadi paradigma kejahatan dan ketidaktaatan. Jadi seperti inilah kita perlu memahami makhluk yang mengerikan sebagaimana yang kita bisa lihat dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Pada ayat yang keempat berbicara mengenai bencana yang ditimbulkan oleh kejatuhan setan, dan banyak orang yang berpikir bahwa bintang yang jatuh adalah iblis. Apakah benar seperti itu, Pak Yohanes? Dan apakah ada dasar dari argumen semacam ini? Pak Oti, ini merupakan masalah yang sulit jika kita bahas. Mengapa? Karena kita tahu bahwa setan senantiasa ditemani oleh malaikat-malaikatnya, atau lebih tepatnya iblis-iblisnya gitu ya. Dan pertanyaan pertama adalah, dari mana asal teman-teman setan ini? Tidak ada bagian Alkitab yang secara khusus yang berbicara mengenai hal ini dengan detail yang menjelaskan apa yang terjadi. Kita hanya tahu beberapa hal seperti ini ya. Yesus dalam Injil Lukas itu berbicara mengenai setan yang jatuh dari sorga. Dan ketika hal ini terjadi, segala sesuatunya memberikan indikasi bahwa ada yang lain yang jatuh bersama-sama dengan dia juga. Nah, referensi yang ada dalam kitab Wahyu ini sulit untuk dipahami dan dijelaskan, khususnya ketika berbicara mengenai ekor di sini. Ekor yang menyeret sepertiga dari bintang yang ada di langit, itu ya. Banyak orang memahami, dan ini hanya kemungkinan saja ya, bahwa ini merupakan referensi dari iblis. Karena gagasan mengenai bintang atau tubuh surgawi diasosiasikan dengan kuasa, hal-hal yang berkuasa. Dan ini merupakan sesuatu yang umum dalam nuansa Alkitabiah. Ini bisa menjadi sebuah referensi terkait dengan malaikat-malaikat lain yang jatuh bersama-sama dengan setan. Dan hari ini di dunia ini, dengan begitu banyak masalah yang ada di dalamnya, begitu banyak hal-hal yang memusingkan, banyak hal yang memalukan, seringkali di balik kejahatan yang ada di dunia ini,
ada karya setan dan iblis-iblis yang jatuh ini. Firman Tuhan akan berbicara mengenai perempuan. Apakah kita bisa yakin bahwa ini merupakan referensi Israel? Atau apakah perempuan ini memberikan referensi gereja? Atau bahkan Maria, Ibu Yesus, Pak Yonat? Ya, mari kita mencoba untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dalam kitab Wahyu pasal 12 ini. Jadi jelas sekali ya jika kita mulai berbicara dengan menggunakan pendekatan yang lebih natural, kita akan yakin dan tidak ada seorang pun yang akan mempertanyakan hal ini, yaitu bahwa anak dari perempuan itu adalah Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata bahwa ia akan memerintah dengan gada besi. Dan jelas sekali ini adalah referensi dari Kristus. Jadi siapakah yang melahirkan Yesus? Apakah Maria? Nah, kitab Wahyu adalah kitab simbolis. Dan referensi ini sepertinya bukan mengenai penganiayaan kepada pribadi Maria itu sendiri. Dan nggak mungkin juga ya bahwa ini merupakan referensi dari Hawa. Sepertinya ada jangkauan yang lebih luas yang berbicara mengenai perempuan ini yang berkaitan dengan umat Allah. Di sini ada hal-hal yang semakin rumit. Karena para ahli yang berasal dari kaum Injili Kristen memiliki pendapat yang beragam mengenai penafsiran ini. Ada yang percaya, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa ini merupakan referensi Israel, dan Israel sebagai sebuah bangsa yang dilindungi, yang terpisah dari gereja. Kebanyakan orang yang memiliki pandangan premilenialis dan dispensasionalis berpikir seperti ini. Ada yang lain berkata, tidak, lihatlah, Israel adalah bangsa terpilih. Namun kemudian Israel nggak lagi ada dalam posisi ini ketika gereja mengambil alih. Jadi sekarang Israel ada di dalam gereja, gitu ya. Jadi kita bisa melihat ada perbedaan di sini. Dalam masa mula-mula tidak diragukan lagi bahwa ini adalah sebuah referensi kepada umat Allah, referensi kepada Israel, karena Yesus lahir sebagai orang Yahudi di Israel. Sekarang dalam masa kedua, ketika penganiayaan terjadi, penganiayaan yang disebutkan dalam firman Tuhan ini merupakan sebuah peperangan yang mengerikan antara yang baik dan yang jahat. Kemudian siapakah yang ada di sini? Hanya gereja? Atau hanya Israel saja? Ataukah Israel dan gereja? Saya pikir bahwa kita hanya akan mendapat jawaban atas pertanyaan ini ketika hal ini terjadi, bukan berdasarkan pendapat manapun. Sekarang mari kita beranjak dalam ayat yang ke-7 di mana kita melihat Mikael di sini. Siapakah malaikat yang disebutkan ini? Apa peranannya dan juga siapakah tokoh ini? Ya, Mikael. Ya, jarang sekali kita melihat referensi Mikael dalam Alkitab. Kita sebenarnya bisa melihat referensi dari Mikael dalam kitab Daniel, dalam kitab Yudas, dalam kitab Wahyu. Nampaknya dia adalah seorang malaikat yang berkuasa. Referensi yang diberikan kepada dia senantiasa melibatkan konfrontasi melawan kuasa jahat. Dan ia senantiasa menjadi pemenangnya, pemimpin atau komandan peperangan melawan setan. Dan sebagaimana yang kita bisa katakan bahwa ia adalah malaikat yang tugasnya melindungi umat Allah. Dan inilah gagasan yang kita bisa lihat di balik nama ini. Baik, sebelum kita mengemas semuanya pada bagian ini, apakah ini merupakan referensi di masa lampau? Ataukah ini merupakan sebuah peringatan apa yang akan terjadi di masa depan? Sepertinya bagian ini cukup memusingkan, Pak Yohanes. Pak Oti, kita nggak boleh lupa ya bahwa ada pendekatan berbeda terkait dengan penafsiran dalam kitab Wahyu ini. Ada orang-orang yang berpikir bahwa semua ini telah terjadi dan mereka dikenal dengan sebutan preteris. Namun kebanyakan dari ahli yang perlu untuk kita percaya pendapatnya, percaya bahwa ini akan terjadi di masa yang akan datang.
Namun demikian jelas sekali bahwa firman Tuhan sedang berbicara mengenai masa di mana gereja sedang mengalami penganiayaan. Nah, ketika berbicara mengenai perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki, ini merupakan sebuah referensi kelahiran Kristus. Namun peperangan yang akan terjadi sebagaimana yang kita lihat di sini dan penganiayaan kepada perempuan ini tanpa kita ragukan lagi adalah referensi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Khususnya karena dikatakan di sana 1 tahun 264 hari. Yang sepertinya berhubungan dengan minggu dalam kitab Daniel. Dengan 3,5 tahun yang beberapa orang melihatnya secara simbolis. Namun ada juga yang memahaminya secara literal. Yang satu atau lainnya gagasan yang umumnya adalah tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kira-kira demikian Pak Oti. Baik, terima kasih banyak Pak Yones untuk semua jawaban yang sudah disampaikan. Sekarang sampailah kita pada bagian kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Wahyu pasal 12. Para pendengar yang kami kasihi, mungkin Anda sekarang menjadi binatang buas karena nggak mendapat semua jawaban yang Anda mau. Setelah penjelasan indah yang kami berikan, ya, kita telah berbicara mengenai perempuan, mengenai naga, Beauty and the Beast. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bagaimana pasal ini memberikan fokusnya pada naga, ular, setan, dan iblis. Kebenarannya adalah bahwa kuasa iblis harus kita pahami sebagai kuasa yang nyata. Namun demikian setiap orang yang adalah milik Kristus akan berkemenangan atas setan dan akan menikmati kekekalan bersama dengan Allah. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.